Oke, halo semuanya, balik lagi ya dengan saya teman-teman di Trader ID. Nah, seperti janji saya tadi ya, saya hari ini juga akan membahas saham-saham third-liner yang menurut saya cukup menarik ya buat teman-teman perhatikan. Nah, sebelum itu disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali ya, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke. Yang pertama yaitu KPIG. Nah, KPIG sendiri ini sebelumnya udah pernah kita bahas dan sebelumnya kita juga cuan lumayan banyak di sini ya. Oke, per hari ini ya kita bahas KPIG dari candle daily dulu ya. Kalau teman-teman perhatikan candle daily-nya ya, dia naik cukup kencang ya dari harga 50 dari harga 80-an sampai last high-nya itu di sekitaran 140. Nah, habis itu dia turun dengan volume yang relatif terus mengecil teman-teman, dan Jumat kemarin dia naik 9% lebih dengan volume yang gede. Nah, oke, kita ke time frame yang lebih kecil, 1 jam. Kalau kita perhatikan time frame kecil 1 jam, di sini ada potensi ya, potensi KPIG itu membuat pattern yang cukup menarik ya, yaitu ascending triangle. Oke, dengan target kenaikan sendiri itu ada di sekitaran 135 sampai 137. Jadi so far menurut saya ini cukup menarik ya buat diperhatikan KPIG sendiri. Nah, untuk supportnya sendiri itu ada di angka 100. Supportnya sendiri ada di angka 100, kemudian neckline-nya yang harus di break itu ada di harga 115. Jadi strateginya gimana? Strateginya teman-teman bisa perhatikan harga 115 ya. Kalau KPIG ini mampu break 115, maka ada potensi dia melanjutkan kenaikan sampai ke sekitaran 135 sampai 137. Jadi so far menurut saya cukup menarik. Kalau kita lihat dari segi price volume pun menurut saya cukup oke. Price volume juga cukup oke. Nah, jadi strateginya seperti itu. Kalau mau buy on weakness, buy on support, supportnya itu ada di sekitaran 100. Jadi ketika harganya mendekati 100, maka teman-teman bisa buy on weakness di situ. Dengan stop loss teman-teman bisa pasang under 100. Nah, kalau teman-teman belinya on breakout ketika dia break 115, maka stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah 115 ya. Oke, itu untuk KPIG. Jadi KPIG so far menurut saya ini masih cukup menarik ya buat teman-teman perhatiin. Kemudian yang berikutnya itu ada GZCO, Gozo Plantation. Nah, GZCO ini sebelumnya udah pernah kita bahas juga. Buat teman-teman yang ikut pasti di sini cuan banyak juga teman-teman ya. Nah, oke, ini candle daily dulu ya. Nah, kalau kita lihat candle harga teman-teman dari candle daily, GZCO ini masih bergerak dalam range uptrend. Nah, volume naiknya ini juga dengan volume gede-gede. Habis itu dari last high-nya di 200, setelah dia nyentuh high 200, dia turun sampai ke 130 ya, dengan volume yang kecil teman-teman ya. Volume turunnya itu kecil. Oke. Nah, kalau kita ke time frame yang lebih kecil, ke time frame 1 jam, di sini ada ini namanya pattern lanjutan dari GZCO, yaitu bullish flag. Kalau saya bilang ini bullish flag teman-teman. Oke, ini namanya bullish flag dan sudah di breakout. Volume breaknya juga dengan volume yang gede. Abis itu dia konsolidasi dengan volume yang tipis-tipis. Jadi GZCO so far menurut saya cukup menarik ya buat teman-teman perhatikan. Mau beli di harga sekarang juga menurut saya cukup oke. Dengan stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 138. Supportnya itu ada di 140 sampai 138 teman-teman. Jadi kalau sahamnya turun sampai 140 itu masih oke untuk dikoleksi. Kemudian stop lossnya teman-teman bisa pakai 148 dengan target terdekat itu di sini di sekitaran 160. Kalau 160 lewat, maka potensinya ada
ke 200. Itu merupakan last high-nya. Ya. Jadi so far menurut saya sih GCCO ini masih menarik ya. Trennya masih bagus, price volume-nya juga masih oke. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk GCCO di sekitaran 140 itu teman-teman bisa buy on weakness di situ dengan target terdekat 160. Kemudian kalau itu lewat juga maka 200 harusnya possible ya untuk GCCO. Oke, itu untuk GCCO. Kemudian saham berikutnya ada IPPE. Oke, kalau kita bahas candle daily ya. Candle daily dulu, IPPE ini setelah dia IPO ya. Ini sahamnya masih bergerak dalam uptrend ya. Masih bergerak uptrend, kemudian pas dia nyentuh last high-nya di sekitaran 640 dia turun dengan volume yang relatif tipis-tipis. Nah, terakhir kali saya bahas GCCO itu di sini. Di sekitaran sini lah ya. Kalau nggak salah di sekitaran sini atau di sini, saya lupa ya. Nah, waktu itu saya bilang nggak menarik buat entry GCCO karena di sini ada head and shoulders yang kalau supportnya 470 maka ada potensi turun lanjut. Nah, ternyata dia sempat jebol tapi cuma false breakdown. Habis itu dia rebound dengan volume gede. Nah, untuk saat ini ya, saat ini IPPE sedang berada di area resisten, teman-teman. Jadi buat yang mau beli sekarang itu menurut saya belum terlalu menarik ya. Cuma ini menarik buat diperhatikan kalau dia turun sampai sini. Sekitaran agak 410 sampai 400. Itu teman-teman bisa koleksi di situ ya. Atau teman-teman bisa buy on breakout kalau dia break last high-nya hari ini di sekitaran 468 ya. Last high-nya pas hari Jumat lah, bukan hari ini. Jadi strateginya teman-teman bisa buy on breakout ketika dia break 468 atau kita bulatkan 470 ya. Atau kalau mau buy on weakness itu tunggu dia di sekitaran 410 sampai 400 dengan stop loss. Teman-teman bisa pasang 400 under 400 sebagai area stop loss ya. So far IPPE ini cukup menarik juga ya. Cukup menarik juga, dia naiknya juga dengan volume yang gede, kemudian waktu dia turun dari high-nya itu dengan volume yang relatif kecil-kecil. Jadi so far cukup oke juga ya, cukup oke juga buat teman-teman yang tertarik untuk IPPE. Tapi sekali lagi ya, saham-saham seperti ini itu saham-saham yang kalau naik emang memberikan potensi gain yang besar, tapi kalau turun juga memberikan potensi loss yang cukup besar. Jadi masuknya itu dengan porsi yang enak, teman-teman ya. Oke, sorry ya. And then ada NRG. Ini saham yang di request viewer saya juga. Nah, NRG ini dari segi teknikal ya, NRG ini sebenarnya cukup menarik ya, cukup menarik buat diperhatikan. Dia baru keluar dari range sideways-nya yang terbentuk sejak Januari tahun lalu. Kemudian habis itu di sini dia breaknya dengan volume gede. Tapi yang saya curigai adalah ini volume gede-gede ini apakah karena biasanya volume-volume yang gede-gede seperti ini itu volume saham-saham repo, teman-teman. Nah, apakah ini repo atau enggak, saya kan enggak tahu, teman-teman. Jadi teman-teman bisa selidiki dulu apakah ini repo atau enggak. Kalau teman-teman punya orang dalam, teman-teman bisa DM ke saya juga bisa, teman-teman. Nah, yang saya curiga ini kan cuma sebentar ya, volume-volume ini cuma sebentar. Nah, ada potensi ini adalah volume-volume pertukaran barang ya, pertukaran barang dari satu bandar ke bandar lainnya. Jadi kalau ini pertukaran barang, menurut saya ada potensi yang menarik di NRG. Oke, and then kita bahas teknikal habis itu. Nah, dari teknikal sendiri ya, setelah dia keluar dari range konsolidasinya ini, targetnya sendiri udah kecapai. Habis itu dia turun dengan volume yang menurut saya nggak terlalu besar ya. Volume dia turun nggak terlalu besar. Kemudian di sini dia ada membentuk pattern yang namanya inverted head and shoulder dan udah di breaknya juga dengan volume gede. Nah, untuk support sendiri NRG itu ada di sekitaran 150.
Nah, harga sekarang itu di 157, jadi risknya masih sekitaran 5-6% lah untuk saat ini. Jadi strateginya seperti apa? Strateginya buat teman-teman yang tertarik untuk NIRG, belinya itu di sekitaran mendekati harga 150 teman-teman. Mendekati harga 150 itu teman-teman bisa koleksi dengan target kenaikan sendiri. NIRG ada potensi ke sini. Ya udah saya gambar ya. Ada potensi ke sekitaran 170-an ya. Risknya ya kalau dia turun lagi, kalau teman-teman beli di harga sekarang itu risknya sekitaran 6-7%an, masih lumayan tinggi. Nah, kalau teman-teman nunggu dia agak di bawah lagi, nanti risknya makin kecil. Jadi ya itu sesuaikan dengan risk manajemen masing-masing teman-teman ya. Oke, nah nanti kalau dia mampu lewat 170, itu kan bertepatan dengan downtrend line yang terbentuk dari lasanya ini ya, di sekitaran harga 200. Nah, kalau dia mampu break ini, maka potensinya itu cukup menarik, teman-teman. Potensinya itu cukup jauh, kalau menurut saya 200 harusnya bisa, dan maybe lebih. Ya. Dan maybe lebih. Oke, jadi strateginya, jadi view saya seperti itu, teman-teman. View saya seperti itu kalau dari segi teknikal. Oke, itu ya. Itu untuk NRG, jadi belinya di sekitaran 150, kemudian kalau dia naik sampai 170 biarin dulu. Kalau lewat hold, kalau di sini dia terlihat ketahan, teman-teman bisa pertimbangkan untuk taking profit. Kalau lewat sini hold, kalau jebol 150 cut loss. Ya, sesimpel itu sih sebenarnya trading. Oke, itu untuk NRG. Kemudian ada IATA. Ini udah sering saya bahas juga, udah sering profit juga buat teman-teman yang ikut. Nah, kalau kita lihat ke candle daily sendiri, ini trennya masih uptrend ya. Tren saham ini masih uptrend. Kemudian yang menarik adalah di sini kan dia turun dari last high-nya di 214 itu dengan volume kecil. Habis itu arak lagi sekali, habis itu dia turun lagi dengan volume kecil. Nah, Jumat kemarin dia naik 5% lebih dengan volume yang jauh lebih besar dari volume-volume sebelumnya. Nah, kalau kita ke time frame 1 jam, teman-teman, ke time frame 1 jam, ini ada potensi yang menurut saya juga menarik ya. Ada double bottom yang potensi terjadi di sini. Yang dimana ini bottom pertama, kemudian ini bottom keduanya. Jadi jika IATA ini mampu lewat dari 210, maka ada potensi IATA ini lanjut naik melewati all time high, yaitu di sekitaran 240 ya. So far menarik juga buat IATA. MNC ya, saham-saham MNC yang kecil-kecil itu rata-rata menarik ya. Saya nggak tahu ada apa di sana, tapi rata-rata kalau dilihat dari segi teknikal, dari segi price volume itu rata-rata menarik. Nah, ini untuk IATA ya. Dari strateginya sendiri, buat teman-teman bisa manfaatkan buy on breakout ketika IATA ini mampu break 210, atau kalau mau nyicil di bawah, bisa cicil dia di sekitaran harga 190 ya. Supportnya itu ada 160 teman-teman, jadi bisa cicil di situ, kemudian kalau jebol ya cut loss. Itu namanya speculative buy ya, kalau jebol itu cut loss. Oke, itu untuk IATA. Jadi sebenarnya IATA ini masih oke teman-teman, masih uptrend. Buat teman-teman yang mungkin sebelumnya udah beli di sini, kemudian masih hold sampai saat ini, ya hold aja sih ya, hold aja. Tapi kalau teman-teman beli di sini kemudian masih hold sampai saat ini, mungkin menurut saya style trading teman-teman sih salah ya. Harusnya teman-teman ketika beli di sini itu teman-teman udah cut loss. Maksudnya trailing stop ya, trailing stop di bawah ini, di candle merah ini harusnya teman-teman udah kena trailing stop. And then kalau mau entry lagi di mana? Entry lagi
ketika dia break sini, atau BN weakness di sekitaran 190. So far sih menurut saya ini masih cukup menarik ya buat teman-teman perhatiin. And then yang terakhir itu MNC lagi, yaitu IPTF. Sorry. IPTF ini menurut saya juga cukup oke teman-teman ya. Kalau kita perhatikan daily-nya ya, dia berangkat awal dia naik itu low-nya di sekitaran 69 sampai 70 lah ya. Dia naiknya dengan volume yang gede-gede, habis itu di sini ini kan ada ekor panjang ke atas, ini bukan volume buangan berarti teman-teman ya. Nah, habis itu dia turun, terus turun, volumenya turun kecil-kecil teman-teman, volumenya turun kecil-kecil, kemudian dia sini sempat naik lagi tinggi arah dengan volume yang jauh dari volume sebelumnya, and then habis itu dia konsep turun lagi dengan volume kecil. Nah, Jumat kemarin dia kembali naik ya 8%, ditutup di level 142, volumenya gede juga, lumayan lah dari volume sebelumnya. Nah, itu view dari daily ya, karena daily. Kemudian kalau kita ke time frame yang untuk kecil 1 jam, atau teman-teman bisa pakai 15 menit ya. Nah, di sini juga ada potensi yang menarik ya, ada potensi yang menarik juga. View saya di sini dia ada potensi membentuk inverted head and shoulders. Ya, ini shoulder kiri, kemudian ini headnya. Nah, di sini potensi menjadi shoulder kanan, dan kalau dia mampu lewat dari 166 itu potensinya cukup jauh ya, potensi yang cukup jauh. Kemudian di sini juga ada pattern kecil, yaitu double bottom dengan neckline di 150. Lihat ini, oke, ini bottom 1, kemudian ini bottom 2 nya. Jadi strateginya gimana? Strateginya beli ketika IPTF mampu lewat dari 150 ya. Ketika dia mampu lewat situ, maka targetnya ada di 170-an ya. Dan itu artinya dia udah confirm membentuk pattern inverted head and shoulders, dan target kenaikan inverted head and shoulders-nya ini sendiri itu lumayan jauh, ada di sekitaran 210. Nah itu view saya untuk IPTF ya, dan itu tepatan dengan resisten juga. Nah, jadi so far menurut saya IPTF ini menarik juga ya. MNC kecil-kecil lainnya yang menurut saya masih cukup oke, yaitu MSky, kemudian BCAP juga cukup oke kalau menurut saya pribadi. Jadi bisa lah menurut saya buat teman-teman perhatikan itu, tapi masuknya dengan dana kecil ya. Karena kalau sahamnya turun, itu turunnya gila banget ya. Teman-teman bisa perhatikan di 30 Desember 2021 ini sahamnya turun berapa candle ini. Tinggi banget ya. Jadi ya sesuaikan dengan risk management masing-masing. Kalau teman-teman memang bisa mantau market, suka dengan saham-saham seperti ini, bisa perhatikan bid offernya dulu, entry dengan dana yang seadanya, dengan dana yang teman-teman bisa tanggung lah istilahnya. Sekian ya pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat dan selamat hari Minggu. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nge-support channel ini sampai bisa sejauh ini teman-teman ya. Selamat malam.